Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul pada hari ini, pada pagi hari ini yang cerah. Oke, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berbaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba di sini siapa KM-nya? Ya, kamu Wahyu. Coba pimpin teman-temannya berdoa. Nah, setelah berdoa, masih ada yang ingat nggak? Kemarin tuh kita belajar apaan sih? Coba kamu, Leo. Kita belajar apa minggu kemarin? Ya, betul. Kemarin kita sudah belajar itu, sekarang kita ke materi yang baru, yaitu teori masuknya pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia atau di Nusantara. Oke, kalian bawa pada buku paket? Kita buka halaman 170. Nah, setelah dibuka buku paketnya halaman 170, kita akan belajar teori mengenai masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia atau di Nusantara. Yang pertama itu ada teori kesatria. Pertama ada teori kesatria. Di sini mungkin ada yang tahu teori kesatria itu apa sih? Atau enggak, kesatria itu apa sih? Coba, ada yang tahu enggak? Coba acungin tangannya satu orang. Ya, kamu lagi Wahyu. Coba, kesatria itu apa menurut kamu? Ya, bagus, pinter. Betul sekali. Nah, teori kesatria itu memegang peran aktif dalam masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ataupun di Nusantara. Nah, menurut dua para ahli, yaitu Burke dan Moyes, mereka sependapat bahwasanya para kesatria ini itu datang dari negara India ke Indonesia atau Nusantara, itu memiliki cara bagaimana dia menyebarkan Hindu dan Buddha ini. Menurut mereka, para kesatria ini datang ke Indonesia lalu membuat sebuah koloni, membuat satu kawasan dan menikahi para penduduk pribumi sehingga mereka menghasilkan keturunan. Nah, keturunannya inilah putra dan putrinya yang mau tidak mau harus mengikuti adat istiadat dari para kesatria ini atau orang tua mereka. Nah, dari situlah Hindu dan Buddha mulai masuk di Indonesia atau di Nusantara. Mungkin di sini ada yang nanya, kok bisa sih kesatria dari negara India itu datang ke Indonesia? Gini ya, awalnya di India sana itu ada yang namanya suku-suku, para bangsawan-bangsawan, para pejuang-pejuang, kesatria inilah. Nah, keduanya ini, semisal suku A dengan suku B, mereka ini kesatria nih, mereka berperang. Nah, ketika salah satunya menang, otomatis menduduki kawasan tersebut, menguasai kawasan tersebut. Nah, yang kalah ini kemana? Nah, yang kalah inilah, para kesatria inilah, yang akhirnya berekspansi, yaitu mengelilingi negara-negara yang belum diduduki. Nah, di mana kesatria ini itu tadi datang ke Indonesia dan membuat koloni yang menikahi orang-orang pribumi dan akhirnya masuklah Hindu-Buddha di Indonesia ataupun di Nusantara. Sehingga yang tadi menang itu tetap di negaranya sana. Sehingga yang kalah ini mencari yang baru, negara yang baru, daerah yang baru, yaitu Indonesia pada saat itu. Nah, yang kedua ini adalah teori Waisa. Coba mungkin ada yang tahu di sini apa sih Waisa itu? Coba kamu Lisa, ya. Waisa itu apa sih? Ya betul. Betul anak-anak. Benar yang dikatakan teman Lisa, bahwasanya Waisa itu adalah para pedagang. Para pedagang yang dari India datang ke Indonesia. Kenapa sih bisa menjadi pengaruh masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Para pedagang ini awalnya hanya pedagang. Nah, terus kemudian para Waisa ini atau para pedagang itu ada yang kembali ke negaranya, yaitu India, ada yang menetap. Nah, yang menetap inilah yang menjadi pengaruh masuknya Hindu-Buddha. Karena apa? Karena mereka ada yang menikah dengan orang pribumi sehingga menghasilkan keturunan-keturunan, sama seperti halnya para kesatria tadi. Mereka menetap, mereka menikah, menghasilkan keturunan dan mengikuti agama yang dibawa oleh mereka dari India, yaitu Hindu dan Buddha. Makanya di sini berpengaruh dalam masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, bagaimana sih? Selain itu ada nggak sih cara-cara lain? Ada, bukan cara ya. Mereka ini tidak semena-mena datang, terus tinggal, terus menetap, terus menikah dengan orang pribumi, tidak. Pada kedatangannya,
di tempat atau di daerah pasti ada yang namanya raja atau pemimpin tertinggi. Cara Waisa ini seperti apa sih? Nah, cara Waisa ini mereka memberikan hasil dagangannya atau hasil dari apa yang mereka perjualbelikan itu diperuntukkan untuk raja-raja atau pemimpin di daerah yang mereka tempati untuk berdagang, sehingga para raja atau para penguasa daerah itu bersimpati dengan mereka, sehingga para raja dan para penguasa daerah ini itu akhirnya membiarkan mereka bertempat tinggal dan memiliki keluarga dan membangun sebuah rumah di sana, sehingga para Waisa ini dengan sangat mudah mempengaruhi daerah sekitarnya atau menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Gitu ceritanya. Nah, yang terakhir ada teori Sudra. Teori Sudra ini dibawa oleh para budak atau para pelayan. Nah, di mana para budak dan pelayan ini datang ke Indonesia itu dengan para Waisa, para pedagang. Nggak mungkin dong para pedagang mereka membawa dagangannya sendiri. Pasti mereka mempunyai Sudra atau para budak. Nah, para budak inilah yang menjadi salah satu pengaruh penyebaran Hindu-Buddha di Nusantara. Menurut para ahli, salah satunya Van Faber, yang menyatakan bahwasanya teori Sudra inilah yang menjadi salah satu kunci masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Mengapa? Karena begitu banyak para budak yang dibawa oleh para Waisa atau para pedagang ke Indonesia pada saat itu, sehingga para budak-budak ini mendirikan rumah, mendirikan tempat istirahat, bahkan ada yang menikah dengan orang-orang pribumi sehingga menghasilkan keturunan dan mengikuti kepercayaannya mereka sedari dulu, yaitu Hindu dan Buddha. Nah, dari sinilah mengapa para Sudra ini atau para budak ini menjadi pengaruh masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada teori arus balik. Teori arus balik itu seperti apa sih, Pak? Nah, teori arus balik ini bermula ketika beberapa atau ada seseorang masyarakat pada zaman itu yang tidak asal serta-merta menerima ajaran Hindu Buddha yang dibawa oleh kesatria, oleh para Brahmana, oleh para Waisa, ataupun para Sudra. Nah, orang-orang inilah yang akhirnya ingin mencari tahu, ingin belajar lebih apa sih Hindu Buddha tersebut. Belajarnya di mana? Mereka langsung datang ke negara tersebut, yaitu negara India. Nah, setelah mereka selesai belajar, setelah selesai mereka mencari tahu apa sih Hindu dan Buddha tersebut, mereka datang lagi ke Nusantara, dan disitulah mulai disebarkannya Hindu dan Buddha oleh mereka. Sehingga teori arus balik ini banyak juga yang menyatakan bahwasanya teori arus balik inilah yang benar, yang menyebarkan Hindu dan Buddha di Indonesia ataupun di Nusantara pada saat itu. Gitu anak-anak. Nah, tadi Bapak udah menyampaikan materi tentang teori masuknya pengaruh Hindu Buddha. Nah, sekarang kalian dibagi 3 kelompok. Coba kamu dari Wahyu sampai Nisa itu kelompok 1, terus dari Dwi sampai Leo itu kelompok 2, dan dari Fahri sampai siapa kamu? Hilma itu kelompok 3. Sekarang kalian diskusikan apa yang kalian ketahui tentang tadi pemaparan materi yang Bapak sampaikan pada kalian. Setelah itu diskusikan, ditulis di kertas lembar, dan disampaikan perwakilan kelompoknya satu-satu. Oke? Sekarang mulai bekerja. Sudah betul, sudah bagus apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tentang bagaimana teori masuknya pengaruh Hindu dan Buddha. Nah, cukup segini untuk hari ini tentang materi teori masuknya pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Sekarang Bapak ingin ngasih tugas ke kalian. Coba kalian bikin videografi tentang teori masuknya Hindu dan Buddha. Habis itu dikumpulkan dan dijadikan satu flashdisk, lalu dikirimkan ke email Bapak. Coba kamu Wahyu, kamu kan KM, nanti kamu data, kamu masukkan ke dalam satu flashdisk, nanti kamu kirimkan ke email Bapak ya. Bapak tunggu jam 10 malam ini. Oke? Segitu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.